di Papua itu seperti dianaktirikan. Itu pengakuan dari masyarakat Papua sendiri. Mereka punya kekayaan, mereka punya emas itu diambil, tapi tidak ada pembangunan untuk Papua sendiri. Sehingga masyarakat Papua tidak merasa memang jadi bagian dari Indonesia. Karena mereka merasa dianaktirikan selama ini. Ketika Pak Jokowi hadir di sana, itu merubah mindset, merubah pola pikir masyarakat Papua tentang Indonesia. Kami dari awal kurang diperhatikan, akhirnya ada rasa sepertinya dianaktirikan. Sekarang sudah tidak. Halo Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Sekarang ini Katong lagi ada di Youth TV, Voice of Youth, dalam acara Suara Muda. Kita mau mengajak kalian semua berkunjung ke Papua. Kira-kira Katong melihat apa saja yang terjadi di sana dalam kurung waktu 10 tahun terakhir ini. Katong kalau berbicara Papua ini pasti tidak lain yaitu pembangunan di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ya toh, kita mau bicara presiden yang mana lagi kalau bukan Bapak Jokowi. Presiden Jokowi baru saja meresmikan gedung Papua Youth Creative Hub atau Pusat Kreatif Pemuda Papua. Gedung Papua Youth Creative Hub ini digunakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat berkaitan dengan anak muda di Papua. Seperti berwirausaha atau yang mau belajar tentang peternak dan bisa digunakan untuk konten kreator juga. Nah, ini sangat baik sekali toh, karena kita lihat zaman sekarang ini serba digital dan semua anak muda itu kan bisa mencari uang dari dunia digital toh. Saudara semua yang ada di Papua bisa manfaatkan gedung ini untuk menggali potensi. Kalau Katong lihat manfaat dari gedung ini, Katong di NTT juga kepengen. Tenang, Katong semua sudah dapat info dari Presiden bahwa akan dibangun di Nusa Tenggara Timur atau NTT, di Papua Barat, Maluku, mungkin di daerah lainnya juga. Bapak Mama Saudara semua, kalau Katong bicara kunjungan Pak Jokowi ini ke Papua, tercatat sudah 16 kali. Nah, beta tidak tahu apakah presiden sebelumnya atau pemerintah sebelumnya sudah pernah melakukan kunjungan sebanyak ini atau belum. Kalau Katong bicara pembangunan, pasti berbicara tentang duit, berbicara tentang anggaran, berbicara tentang uang. Tercatat dalam kurung waktu 8 tahun, anggaran yang sudah digunakan untuk membangun Papua sekitar 1.036 triliun. Itu sangat banyak toh. Mungkin saudara semua bertanya, itu digunakan untuk apa saja ya? Kita mau kasih contoh. Salah satu yang paling Katong semua kenal adalah Trans Papua. Pembangunan Trans Papua ini memakan anggaran yang sangat banyak sekali. Dan juga jalan-jalan yang ada di Papua digunakan juga untuk membangun stadion di Papua. Dan satu lagi yang viral yaitu Jembatan Merah Yotefa. Ternyata ada banyak sekali pembangunan yang ada di Papua di masa pemerintahan Pak Jokowi ini. Nah, kalau kita mau sebutin satu persatu itu sangat banyak sekali. Sebelum-sebelumnya itu di Papua itu seperti dianaktirikan. Itu pengakuan dari masyarakat Papua sendiri. Mereka punya kekayaan, mereka punya emas itu diambil, tapi tidak ada pembangunan untuk Papua sendiri. Sehingga masyarakat Papua tidak merasa memang jadi bagian dari Indonesia. Karena mereka merasa dianaktirikan selama ini. Ketika Pak Jokowi hadir di sana, itu merubah mindset, merubah pola pikir masyarakat Papua tentang Indonesia. Kami dari awal kurang diperhatikan, akhirnya ada rasa sepertinya dianaktirikan. Sekarang sudah tidak. Kita mau nelpon susah, internet susah. Nelpon kita harus panjat gunung atau kita ke pantai. Baru kita bisa dapat jaringan. Jaringan itu sangat dibutuhkan. Terutama untuk bagian wisata, promosi, untuk komunikasi lebih cepat.
Akhirnya lewat bakti mereka bangun sebuah pemancar. Alhamdulillah sekarang sudah terpasang internet 1 tiploli, sudah 4G. Sebelum ada jembatan kan kita pakai perahu. Pakai perahu dayung 1 jam lebih karena belum bisa lewat toh. Jadi masyarakat sangat mendukung sekali dengan adanya jembatan ini. Masyarakat senang sekali. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Toh? Jokowi itu orang yang paling hebat. Jokowi itu orang Papua dan akan tinggal di Papua nanti kelak ketika Tuhan izinkan. Amin, amin. Pak Jokowi akan ada di Papua ini. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Yang Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat, ingat, penyelamat untuk kami Papua. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi. Ya kami di Sorong, di pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat, bisa turun. Memang masih banyak yang perlu beliau benahi lihat, tapi sudah ada tanda-tanda yang beliau lakukan bahwa tiket hatinya Bapak Presiden itu sungguh luar biasa untuk tanah Papua dan orang Papua itu sudah ada. Pos lintas batas negara Republik Indonesia Papua Nugini PLBNSCO ini sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa. Di mana bangunan ini sangat megah, menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Dari negara-negara sekitar Pasifik ini mereka datang melihat bangunan megah ini di sini sampai di perbatasan saja mereka bisa tahu bahwa Indonesia maju. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena Bapak telah membuat yang terbaik untuk Indonesia. Biar terus Indonesia tetap maju, Papua maju, masyarakat maju, orang Papua menjadi sejahtera, semua kami yang ada di atas tanah ini tetap bersatu, NKRI harga mati. Papua torang bisa. Torang bisa. Torang bisa. Orang bisa. Torang bisa. Orang bisa. Orang bisa. Orang bisa. Kata semua harus ikut senang dan bangga dengan pembangunan yang ada di Papua. Nah, kita tidak perlu lagi meragukan cinta Presiden Jokowi untuk masyarakat Papua dan untuk masyarakat Indonesia. Ada satu pesan penting dari Bapak Jokowi buat setiap elemen yang ada di Papua dan juga Katon untuk sama-sama pantau penggunaan dana karena dana ini besar sekali toh. Jangan sampai terjadi seperti yang lalu-lalu ya. Katon semua sudah tahu toh, salah satu kader dari Partai Demokrat, Lukas NMB, yang dulunya memiliki posisi penting sebagai gubernur di Papua toh. Di tengah-tengah pembangunan Papua yang sangat masif, dia malah korupsi uang masyarakat, dan itu sangat banyak sekali. Kawal anggaran ini supaya benar-benar pembangunan itu merata di Papua. Jangan sampai karena uang begitu banyak sehingga ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi itu untuk mengambil, apalagi digunakan itu untuk judi di luar negeri sana, atau digunakan itu untuk berfoya-foya dengan perempuan yang di luar. Itu tidak boleh terjadi. Saya mau menitipkan satu pesan buat katong semua untuk sama-sama ya menjaga NKRI ini biar tetap utuh. Jangan pernah membiarkan Papua ini berjalan sendiri. Katong harus sama-sama bergandengan tangan untuk merangkul Papua. Jangan membiarkan beberapa oknum mencoba untuk memisahkan Papua dari Indonesia.
cukup Timor Leste saja yang merasakan hal itu. Karena beta sendiri pernah merasakan itu. Beta sudah cukup merasakan sakit ketika Timor Leste harus berpisah dengan Indonesia. Yang lebih sakit lagi, katong harus kehilangan tempat tinggal, tempat lahir katong. Katong juga harus berpisah dengan katong pun saudara-saudara semua yang ada di timur sana. Jangan katong membiarkan Papua menjadi Timor Leste kedua, sehingga menambah luka buat katong semua yang ada di negeri ini. Maka dari itu sangat penting sekali katong semua untuk menjaga satu sama lain dan jangan membiarkan oknum-oknum itu menghancurkan keutuhan katong pun negara ini.